menggunakan teknik animasi frame by frame dalam pembuatan proses loading dengan menggunakan circle progress bar. Tutorial ini bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk pembuatan tugas yang diberikan pada LK06. Kalian bisa membuatnya atau kalian bisa mengkreasikannya dengan cara kalian sendiri. Pertama kali seperti biasa kita buka Dopplesnya. Kali ini kita akan membuat proses loading dengan menggunakan circle progress bar. Setelah aplikasi Flash terbuka, kita bisa memilih file, kemudian new. Setelah itu kita bisa memilih action script 2 ataupun 3. Di sini kita akan memilih action script 2. Kemudian untuk pixelnya kita ambil yang ukuran 1280 dikali 7800 pixel. Kalau terlalu besar kita bisa menguranginya. Frame rate ini adalah kecepatan kecepatan frame per second. Kalau misalnya kita mengambil 24, berarti gerakannya tidak terlalu cepat. Kalau kita membuat 12 frame per second, maka kecepatannya akan lebih cepat. Kita ambil di sini 24 fps saja. Kemudian backgroundnya boleh kita rubah menjadi hitam. Kemudian baru klik OK. Ini tampilannya agak besar. Karena kita mengambil propertinya juga besar ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk lingkarannya. Caranya pada layar 1 kita beri nama dulu dengan cara klik 2 kali, kemudian kita ketikkan di sini adalah lingkaran. Enter. Selanjutnya kita membuat lingkaran dengan menggunakan oval tool dengan cara klik di sini. Kemudian kita pilih oval tool atau bisa dengan menekan huruf O. Sebelumnya juga kita memilih warna. Untuk line tool kita tidak aktifkan, untuk warna kita bebas memilih. Sini saya akan memilih, Ibu akan memilih warna kuning. Kuning cerah. Selanjutnya kita bisa membuat opal, lingkaran di sini dengan cara tekan shift biar dia sama. Tekan shift biar dia sama. Kita akan membuat sebuah lingkaran. Kemudian agar posisi lingkaran ini berada pada posisi tengah, kita bisa menggunakan tool align. Kita klik, kemudian pada align kita pilih posisi align horizontal center. Kemudian untuk vertikalnya juga vertical center. Sehingga posisi dari lingkaran ini berada pada posisi tengah. Selanjutnya kita akan membuat dia nantinya biar dia nanti bisa kita pisah-pisah. Kita klik kanan, kemudian kita pilih break apart. Kemudian kita akan membuat lingkaran yang kedua, sehingga nantinya kita akan memotong lingkaran ini dengan lingkaran yang kedua. Caranya kita buat lagi lingkaran yang lebih kecil. Kita cari warna. Sebelumnya kita pindahkan dulu. Kemudian kita buat lingkaran lagi dengan warna biru. Kita letakkan di luar dulu. Tekan shift, lebih kecil saja karena ini akan kita letakkan di tengah-tengahnya. Dengan menggunakan selection tool kita pindahkan. Sebelumnya kita beri keempat dulu karena kalau posisi seperti ini dia tidak akan bisa terseleksi nantinya. Kemudian dengan menggunakan selection tool kita letakkan lingkaran yang kedua berada posisi di tengah-tengah.
Kita usahakan dia berada di tengah-tengah sehingga lingkaran ini nantinya pas ya. Kemudian kita bisa melihat apakah sudah. Nah, ini sudah terbelah, tertutupi. Jadi kita mendapatkan lingkaran yang kita inginkan. Ini bisa kita delete. Kita hanya mengambil yang lingkaran kuning saja. Cara yang lagi kita letakkan, kita tengahkan. Nah, apabila sudah, kemudian kita akan membagi lingkaran kuning ini menjadi beberapa bagian. Caranya kita gunakan rectangle tool. Kita klik, kemudian rectangle tool, kita buat garis dengan warna hitam. Kita pilih hitam. Dengan biru saja dulu biar terlihat. Warna biru tidak apa-apa. Untuk panjang, apabila kita rasa panjangnya kurang, kita gunakan pre-transform tool. Kita panjangkan, kita tambah. Oke, selanjutnya kita lihat dulu apakah objeknya bisa untuk di ini. Harus kita beri cepat. Selanjutnya objek ini kita letakkan di tengah-tengah. Masih kurang panjang, kita panjangkan lagi. Kita letakkan di tengah untuk membaginya nanti. Kalau kita kurang yakin, kita bisa gunakan ini align sehingga posisi berada di tengah tapi terpotong. Kita posisikan garis ini berada pada tengah. Oke. Kemudian kita duplikat dengan cara kita copy, kemudian kita klik di luar, paste in place, artinya kita paste atau kita kopikan di tempatnya, kemudian kita putar sehingga dia tidak bergerak dari tempat asalnya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama sehingga lingkaran ini terbagi rata menjadi beberapa bagian. Ini kita copy kembali, kemudian paste in place, kita bagi walaupun tidak terlihat sama. Kemudian kita copy kembali sampai ini terbagi rata. Sampai terbagi rata. Kemudian untuk warna ini kita bisa samakan warnanya seperti warna dasar. Kita ambil warna hitam atau warna dasar ini, kemudian kita berikan warna sehingga untuk lingkaran tadi sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya kita akan memberikan proses loading pada lingkaran ini dengan cara kita berikan masing-masing warna yang berbeda pada setiap lingkaran. Disinilah kita akan menggunakan teknik animasi frame by frame. Pada frame pertama ini masih berupa lingkaran, kemudian kita letakkan di frame ke-10. Untuk menambahkan keyframe kita bisa klik kanan di frame 10, insert keyframe, ataupun kita bisa dengan langsung menekan F6 untuk menambahkan keyframe. Nah, kita klik sembarang, apabila dia muncul seperti ini kita klik sembarang. Kemudian pada frame 10 kita klik ini bagian yang pertama,
sampai ada tanda seperti ini dia terselect. Kemudian kita beri warna yang berbeda. Ini kita pilih warna biru. Warna biru. Kemudian pada frame ke-20 kita klik kanan lagi dan kita tambahkan keyframe atau tekan F6. Pada bagian yang kedua kita klik, kemudian kita tambahkan warna biru, warna yang sama. Selanjutnya di frame 30 kita tambahkan lagi F6. Kemudian kita klik lagi, ini kita beri warna biru. Begitu seterusnya sampai selesai. Kita bisa lihat di sini, apabila kita gerakan maka akan terjadi pergerakan dengan karena di sini menggunakan teknik frame by frame. Pada frame ke-60 lagi kita tambahkan. Caranya kita klik bagian yang akan kita beri warna, kita klik fill color, kemudian kita ambil warna yang sama dengan cara mengarahkan. Selanjutnya di frame 70 juga sama, kita bagian ini, kemudian kita ambil warnanya. Frame 80 juga, fill color kita ambil warna yang sama. Frame 90 juga. Untuk mendapatkan durasi 30 detik, kita kalikan saja 30 kali 24 sehingga kita tahu frame berapa sampai frame keberapa nantinya durasi tersebut. Nah, kita sudah membuat pergerakan dari warna-warna yang dari awalnya kuning untuk di awal, kemudian berwarna biru, setelah itu birunya sampai pada terakhir biru memenuhi semua lingkaran. Nah, ini adalah lingkaran. Karena kita akan membuat proses loading, jadi kita akan membuat layer yang berikutnya, yaitu untuk teksnya. Teks yang pertama adalah persentase dari loading ini. Pada frame pertama ini posisi masih dalam posisi berwarna kuning, artinya berarti pada 0%. Untuk memberikan teks kita gunakan text tool, kita klik, kemudian kita arahkan pada tengah lingkaran, kemudian kita ketikkan angka 0%. Kita bisa atur juga align-nya tengah dan tengah, atau kalau tidak kita bisa atur sendiri, turunkan. Oke, kita pakai align-nya. Berarti dia posisi pertama dia berada di 0%. Kalau misalnya tulisan ini kurang besar, kita bisa perbesar dengan cara ini, kita di fit-nya, size-nya kita besarkan. Ya. Kemudian pada frame 10 kita tambahkan keyframe dengan cara klik F6. Kemudian kita rubah angka 10 tadi, angka 0 tadi menjadi 5. Berarti dari 0%, kemudian 5%. Selanjutnya kita buat lagi di sini F6, kemudian kita rubah lagi menjadi 10. Begitulah seterusnya sampai di masing-masing keyframe yang kita buat tadi kita tambahkan persentasenya. Nah, di frame ke-30 kita berikan lagi di sini. Nah, di sini saya buat 15. Kemudian di frame 40 kita tambahkan lagi keyframe. Kemudian kita buat di sini 20.
frame 50 juga kita tambahkan keyframe, tambahkan 40. Kemudian di frame 60 tambahkan lagi keyframe 50. Kemudian di keyframe 70, di frame 70 tambahkan keyframe 60. Kemudian di frame 80 kita tambahkan lagi keyframe. Ya, di sini kita anggap 65. Selanjutnya lagi di frame 90 kita tambahkan keyframe lagi. Di sini adalah 70. Dan yang terakhir adalah 100% atau tulisan ya, ini 100%. Kemudian bisa dilihat di sini ya pergerakannya. Untuk kita buat proses loading. Selanjutnya kita akan membuat tulisan di bawahnya. Dan cara tambah layer lagi, insert, kemudian kita pilih di sini new layer, kita berikan nama di sini loading. Pada frame 1 kita berikan tulisan loading dengan cara kita pilih tekstur, kemudian letakkan di bawahnya. Kemudian kita tulis huruf L. Apabila terlalu besar kita perkecil. Kita blok, kemudian kita perkecil. Warnanya juga bisa kita rubah menjadi warna putih. Kemudian posisi kita letakkan di bawah. Ini adalah untuk huruf L-nya. Kita bisa juga lagi membuat huruf O. Kita tambahkan keyframe, kita tambah teks, kita ke teks, kemudian kita tambahkan O. Setelah itu tambah lagi keyframe di 10. Kita arahkan lagi ke tulisan, kita tambahkan huruf A, spasi A. Kemudian pada frame 15 kita tambah lagi keyframe-nya. Kemudian kita tambahkan huruf spasi D. Pada frame 20 kita tambah lagi. Kemudian kita tambahkan huruf I. Frame 25 pun seperti itu, tambahkan keyframe. Kemudian letakkan di area kerjanya, kemudian spasi N. Di frame 30 juga seperti itu. Frame 30 F6, kemudian kita beri tambahkan huruf G. Frame 35 tambahkan keyframe, kita beri titik pertama. Frame 40 tambahkan keyframe, kita beri spasi titik kedua. Frame 45 pun seperti itu, kita tambahkan F6 titik 3. Oke. Nah, proses loadingnya tidak berada di tengah. Bagaimana caranya? Kita klik align, kemudian kita pilih align horizontal center. Kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Oh, dari awal tidak diletakkan di tengah. Karena dari awal tidak diletakkan di tengah, jadi proses tidak dari tengah. Harusnya dari awal dari tengah. Kita bisa perbaiki di sini, kita letakkan di tengah. Kemudian ini juga bisa kita letakkan lagi di tengah, biar nanti sama.
Jadi nanti hasilnya lebih rapi. Bisa kita lihat proses loading yang persen 10%. Nah, tulisan loading masih muncul karena masih sampai sama dengan di sini. Nantinya kita berharap di sini tidak langsung. Ya. Selanjutnya kita akan membuat tulisan komplit. Setelah mencapai 100%, loadingnya kita ganti menjadi komplit dengan cara kita tambah insert new layer. Ya, ini tulisan kita beri nama komplit. Caranya bagaimana? Sama seperti tulisan loading, kita pindahkan karena kita menggunakan teknik frame by frame, jadi semuanya menggunakan frame by frame. Jadi loading tadi kita berada di posisi 90. Kemudian begitu dia di 100%, tulisan loading kita ganti menjadi, kita tambahkan di sini F6. Di sini ya, F6. Kemudian kita beri teks untuk frame pada tulisan loading kita kurangi. Jadi kita bisa menghapus, kita klik kanan, kemudian kita pilih remove frames, sehingga tulisan loading hanya berakhir di 90. Begitu di 100%, tulisan loading menghilang, dan ini kita ganti dengan tulisan loading komplit atau komplit saja ya. Proses loading komplit. Kita bisa posisikan juga di tengah. Ya. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa kontrol enter. Nah, terlihat sekali di sini begitu sampai 100% perpindahannya begitu cepat. Bagaimana caranya agar tidak terlalu perpindahannya tidak seperti itu? Kita lakukan seperti ini caranya. Pada frame terakhir ini kita tambahkan lagi frame. Caranya bagaimana? Nah, kita klik, kemudian kita tambahkan insert frame, atau kita tekan F5. Kecuali yang untuk loading ini tidak perlu. Loading ini cukup sampai di sini. Loading kita hapus dengan cara kita blok, kemudian kita remove frames. Jadi di sini hanya ini, dan kita tambahkan F5. Tekan F5 mungkin sampai di 160. Sama juga yang di bawah juga 160. Oke, kita bisa lihat dengan cara Ctrl Enter. Ya, dia akan terlihat lama sehingga proses loadingnya terlihat lebih jelas. Oke anak-anak, demikianlah tutorial yang bisa Ibu sampaikan. Setelah kalian lihat dan amati, bisa kalian coba dan praktekkan, dan kalian bisa membuat dengan model-model yang berbeda, yang lebih bagus lagi dari yang Ibu berikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.